105 FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan FM. Selamat malam untuk Anda semuanya ya. Seperti biasa di Jumat malam kali ini kita ada di program Talk Show Hukum bersama kantor Hukum SBR and Partners. Dan rekan FM jangan lupa juga untuk join bersama kita di sini di live Instagramnya Raw FM, Raw FM Padang Sidimpuan. Juga nanti boleh join via WhatsApp di sesi terakhir ya rekan FM untuk pertanyaan interaktif di 0822 9999 6105. Dan pada malam hari ini narasumber kita Nurul sapa dulu. Assalamualaikum buatnya Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Bang Sahor? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi Ya. perjalanan ke sini bagaimana Bang? Macet kah atau ada lihat apa di jalan gitu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke, rekan FM jangan lupa bergabung tadi ya via live Instagramnya Nurul tungguin di Raw FM Padang Sidimpuan. Dan malam ini kita bakal bahas terkait dengan penanganan narkoba jenis sabu. Iya. Part 2 ya Bang Sahor ya. Dua. Kalau kemarin kita ngomonginnya tentang general. Jadi dia yang kita bahas kemarin itu narkotika. Iya. Apa sebenarnya yang dibahas di narkotika yang kemarin itu? Ada 2 poin yang Iya. kita bahas. Itu ada ganja dan ada sabu. Walaupun sebenarnya masih ada Nurul yang lain. Misalkan ada opium, ada ekstasi dan segala macam. Nah, ini kita masuk ke spesialisasi dulu. Kita kaji lebih spesifik narkotika jenis sabu gitu. Kenapa Ya, nih Bang Sahor pilih sabu? pilih sabu. Nah, coba kita lihat sahabat Raw FM. Akhir-akhir ini kan ada berita di media. Memang sih ini udah terlebih dahulu saya oretkan. Karena udah saya kaji minggu yang lalu. Kita harus bahas khusus lagi itu mengenai narkotika jenis sabu dan nanti itu narkotika jenis ganja. Akan tetapi di berita akhir-akhir ini yang lebih spesifiknya itu lebih banyak mengkaji tentang sabu. Nurul masih ingat berita di media 1 hari yang lewat. Itu tersangka yang ditetapkan oleh Poldasu 8 orang polisi loh, oknum polisi. 8 orang oknum polisi di Tanjung Balai. Dia itu ada sabu yang tak bertuan seberat tahu nggak berapa? 57 kilogram. Wow, itu lumayan. Fantastis. Dan di bulan April yang lewat itu belum tutup cerita tentang 100 kilogram. Di Tanjung Balai juga 100 kilogram sabu juga. Dan yang terakhir informasi dari Mabes Polri dalam kurun waktu dari Januari hingga bulan Juni ini, bulan ini itu jumlah dari sabu yang disita itu sudah mencapai 3, sekian ton. 3, sekian ton. Bayangkan itu bukan beras, itu sabu. Itu dalam kurun waktu mulai bulan Januari sampai bulan Juni ini. Iya, bulan sekarang ini. Akhir beberapa hari yang lalu itu 2,5 ton loh. Bukan beras. Iya. Lagi-lagi ini sabu dan ini sangat membahayakan. Dan terakhir memang ada berita tadi malam. Saya juga terkejut itu ketika saya bahas mengenai sabu, ternyata ada di orang public figure kita, Anji Drive. Iya, ini Drive, sudah beredar di media ya. Iya, itu mengenai ganja. Dan yang uniknya adalah kalau saya mengkaji ganja itu minggu depan sebenarnya. Tapi yang saya kaji adalah keunikannya ini dia pesan online. Wah, ini online loh. Bukan dia sudah mulai berani ya Bang ya? Iya, udah berani online loh. Kan ini masalah yang sangat serius. Nah, itu dia, makanya saya ambil posisi di cerita sabu gitu loh. Langsung aja di Bang Sahor, ini terkait penanganannya bagaimana nih Bang? Kalau eksekusinya bagaimana? Iya, kita dari tahap awal dulu ya. Tahap awal misalkan penanganannya itu, kalau dia di dunia advokat,
ketika misalkan ada orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, maka di kepolisian itu, walaupun masyarakat memandang ini ini sudah mafia berat, katakanlah seperti itu. Walaupun ini masyarakat memandang ini mafia berat, atau banyak orang mengatakan ini gila, dia kok mendampingi orang yang yang mengedarkan sabu atau yang terlibat kurir sabu, ini kan merusak bangsa dan negara. Nah, jadi ini pemahamannya. Kalau seandainya seseorang itu tidak bersalah, itu bagaimana pula? Walaupun kita lihat, ini gila, ini dia berani kali bawanya, kok tiba-tiba ada mendampingi gitu. Jadi itulah, di Indonesia ini ada hak untuk karena itu hukumannya bakal tinggi, Nurul, dia itu ada hak bukan dibela untuk bebas ya. Ketika dia sudah mengakuinya, berarti hak untuk bebas dia kan dia udah tidak ada lagi. Kita hanya memiliki hak, misalkan dia itu jangan sempat mati di dalam tahanan, misalkan gitu. Ketika dia tidak mengakui, kita juga bantu aparat kepolisian untuk dunia advokat itu kan ibaratkan kita bisa juga membantu kepolisian sebagai penegak hukum juga. Kita bantu memberikan pemahaman kalau memang dia sudah akui tapi bertele-tele di pemeriksaan, misalkan begitu kan, kita bantu juga, kita kasih pemahaman dunia hukum itu begini gitu kan. Kalau memang dia tidak salah, ya kita pertahankan hak-haknya gitu. Jadi di undang-undang itu ya advokat itu wajib mendampingi undang-undang disuruh untuk orang yang hukumannya di atas 5 tahun, itu wajib mendampingi. Itu di kepolisian misalkan. Nah, selanjutnya di kejaksaan juga seperti itu, dan di pengadilan juga seperti itu, Nurul. Jadi esok hari jangan ada masyarakat yang berpandangan bahwasanya advokat itu membela orang-orang yang salah saja gitu kan. Jangan ada berpandangan seperti itu. Dalam negara kita ini ada juga presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Apa itu praduga tidak bersalah? Hanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetaplah yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidaknya. Baru kita berani mengatakan itu bersalah. Katakanlah sederhananya begini, ada inisi X, kemudian dia itu katakanlah membawa narkotika. Dia membawa narkotika, tapi dia misalkan dia nggak mengakui yang membawa, dia tidak mengetahui barang ini adalah narkotika, misalkan seperti itu kan. Tapi publik mengatakan udah buruk gitu loh. Datang kepada anaknya gitu loh. Ini misalkan lah orang yang membawa ini ya biasa kurir gitu kan, kurir barang ekspedisi, katakanlah seperti itu. Karena ini misalkan tetangga dari yang masyarakat ini, dia tetangganya adalah anaknya terancam. Kau anak pengedar narkotika, kau anak kurir kau gitu kan. Jadi kan ini membawa dampak psikologi yang baru, masalah yang baru kepada keluarganya. Padahal hukum kita mengatur tentang praduga tidak bersalah. Nah, kenapa ada seperti itu, praduga tidak bersalah? Supaya ini juga terlindungi dia. Karena hanya orang yang bersalah itu bisa dikatakan ketika udah putus oleh pengadilan gitu loh. Jadi kita nggak boleh itu, kau anak pengedar, kau nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu dibatasi untuk melakukan. Dia itu harus masuk dulu kepada pengadilan, kemudian diputus bersalah atau tidak. Kalau tidak bersalah bagaimana? Kan ada masalah juga sama dia, pencemaran nama baik dong. Jadi kita harus hargai juga. Karena gini loh, Nurul, seorang anak itu tidak pernah menyuruh saya harus dari ayah ini. Benar. Ini ayah saya. Membeli orang tua nggak pernah gitu loh. Jadi kita itu harus ada batasan. Kita harus ada edukasi terhadap publik tentang pendewasaan terhadap pemahaman hukum gitulah. Agar tidak menjalahi aturan hukum itu sendiri. Itu penanganan di kepolisian maupun kejaksaan bahkan pengadilan. Selanjutnya, Nurul,
Misalkan ini kita udah dampingi ini misalkan. Nah, di sana Nurul, kita juga bisa ketika kita ini ada klien ini misalkan. Klien. Nah, itu kan tersangka itu jadi klien kita. Nah, ketika klien ini wajib jujur kepada kita. Ketika mereka jujur kepada kita, misalkan orang itu bersalah, ya kan? Kita biasanya advokat ini bisa menjadi bahan rahasia untuk negara, untuk misalkan ada DPO, ada jaringan narkotika, misalkan begitu kan? Iya, mereka akan menceritakan itu dan bisa secara tidak langsung. Iya, bisa kita rahasiakan atau bisa juga kita beberkan kalau atas persetujuan dia gitu loh. Jadi ini juga akan mendapatkan orang-orang yang baru setelah mereka. Iya. Kita bocorkan untuk negara, untuk kepentingan negara loh. Karena terkadang pemahaman, mohon maaf, narapidana ataupun orang kejahatan ini, terkadang pemahaman dia itu tidak butuh harus dipukuli, baru mereka mengakui, baru mereka mengutarakan yang sejujurnya. Dengan kata hati saja, dengan kata perkawanan saja, mereka bisa bercerita kepada kita. Dan itu ada keuntungannya terhadap tersangka. Apa dia keuntungannya? Dia bisa diringankan dengan hukuman dia itu tadi gitu loh. Mempermudah urusan dia. Dan dia juga dihukum dengan ringan gitu. Dia ada istilah hukumnya justice collaborator. Dia membongkar sebuah masalah. Ya kan? Dia bongkar, ada orang yang lain yang terlibat. Dan bisa kita deteksi kebenarannya gitu loh. Nah, jadi kita itu tidak hanya sebatas mendampingi, tapi juga kita sebagai penegak hukum yang membantu negara di dalamnya. Gitu loh, Nurul. Oke, rekan RFM, itu dia tadi yang pertama, bahwa memang para tersangka ini perlu pendampingan karena hukuman yang tadi ya Bang, yang lebih dari 5 tahun. Ancamannya yang tinggi. Juga pengacara di sini bertugas sebagai penegak hukum, ya Bang ya. Oke. Dan rekan RFM, kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0822 9999 6105. Kita kembali sesaat lagi rekan Rao. Gak terasa ya, 1 ya. Cuman berapa ya? 2 atau 3? 3. FM kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan RFM masih dengan Nurul di Talkshow Hukum bersama Kantor Hukum SBR dan Partners bersama Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Masih semangat Bang Sahor? Alhamdulillah, semangat banget. Masih semangat ya. Jika tadi di awal kita sudah berikan gambaran tentang di mana peran advokat ya, juga pengacara dalam satu kasus narkotika. Ini sekarang kita bahas tentang hukumannya nih Bang. Oke, misalkan beratnya sekian, hukumannya gimana? Oke, silakan Bang. Kalau mengenai hukuman dengan hubungannya dengan barang buktinya, barang buktinya itu sebenarnya relatif sih, Nurul. Yang pastinya kalau dalam surat edaran Mahkamah Agung itu ada mengenai diatur tentang misalkan di bawah 1 gram, itu saja dia. Di bawah 1 gram dia boleh direhabilitasi, dan dia kalau mengenai apakah dia pengguna, pemilik atau penjual itu relatif berdasarkan dia itu diambil dari mana, dia berdasarkan bagaimana kronologi pembuktiannya. Berdasarkan pembuktiannya. Jadi kronologi ceritanya bagaimana? Apakah ada nggak Bang itu misalkan yang 0, sekian hukumannya kok bisa 6 tahun, 7 tahun gitu kan? Itulah dia relatif. Statusnya apa? Apakah dia pengedar, pengguna, gitu. Kalau misalkan pengguna dia, katakanlah ada si X, ada si B, ada si C gitu kan. Jadi si B dan si C ini adalah polisi katakan. Si X ini dalam satu ruangan dia dalam keadaan memakai. Ditangkap dalam keadaan memakai. Ada bongnya di sana, ada dia misalkan kaca pireknya di sana,
ada dia mancisnya di sana, ada dia sabunya di sana, atau dia dalam keadaan sempoyongan baru selesai memakai misalkan, ditangkap dalam keadaan seperti itu, maka dia otomatis kronologi dan faktanya adalah sebagai pengguna. Iya. Bagi diri sendiri, ya kan? Ini bisa direhab dan bisa juga masuk dalam penjara gitu loh. Tapi kalau misalkan 0, sekian dia kan, rupanya kronologinya ada si X ini ternyata menunggu orang yang ingin membelinya. 0, sekian juga ada loh dijual. Oke. Iya, entah ada titik-titiknya bahasanya kalau orang lapangan itu. 100.000, 50.000, 200.000. Ada pembelian seperti itu dulu. Kalau 1 gram itu, kalau sekarang itu bahasanya di pengadilan yang saya tangani itu 1 jutaan ke atas. Oke. Ya 1.200.000 ke atas gitulah. Ada 1.300.000, ada 1 juta. Tergantung itulah. Saya kan tahu dari pengalaman penanganan ya kan. Jadi kita bisa sering bertanya di persidangan berapa jumlah harga yang dengan jumlah barang buktinya kan, berapa perbandingannya gitu. Nah, dia itu kalau seandainya ditangkap ada pembelinya 0, sekian sih, tapi ini bisa hukumannya itu berdasarkan faktanya. Iya. Begitu keterangan saksi, maka berdasarkan faktanya itu ada sebagai penjual. Atau dia misalkan dia miliki, ini nggak ada orang pembelinya, dia masuk kategori memiliki gitu. Jadi standarisasinya itu yang jelasnya adalah kalau dia pasal 127 dia itu 3 tahun ke bawah, ya kan. Kalau dia kalau sabu ini ceritanya pasal 112, memiliki berarti menguasai, berarti itu minimal ya 4 tahun. Minimal 4 tahun. Kalau dia misalkan menjual, Iya. menjadi perantara dan menjual sama loh. Iya. Di dunia narkotika. Padahal kadang keterangannya itu berbeda loh. Perantara dengan penjual beda nggak? Iya. Istilahnya kalau perantara orang nitip kita kasih ya Bang ya. Iya. Kalau penjual dia ngambil keuntungan. Iya, langsung dia Iya. dia punya modal, dia juga punya untung. Iya. Kalau dia perantara, dia belum tentu punya modal. Iya. Tapi Iya, iya kan? Tapi terkadang dia tidak juga punya untung. Itu yang uniknya. Iya. Kalau perantara ini, dia tidak punya modal dan terkadang dia tidak punya untung dari situ. Jadi dia perantara. Tapi statusnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 itu sama, Nurul. Sama. Itu minimal 5 tahun penjara. Itu terkadang saya selaku praktisi hukum, waduh, kasihan Bang kali Salam ini. melihat yang seperti itu bagaimana Bang? Iya, hati nurani saya pasti tergerak. Iya, kasihan kali. Tapi memang undang-undang jelas mengatakan itu. Tapi makanya terkadang putusan itu tergantung majelis hakimnya. Terkadang kalau faktanya mereka lihat memang secara hukumnya ini tidak menjual, ya kan? Iya. Tapi niatannya mereka bisa, nurani hakim itu pasti bisa menilai apakah terdakwa ini ingin menjual. Tapi memang kalau secara hukum nggak ada pembelinya kan. Iya. Misalkan sabunya ini adalah beratnya 4 gram atau 4G bahasa apa ya kan, 4 gram. Jadi kan ini udah 4 jutaan sekian lebih kan. Iya. 1 gram tadi kan udah 1 udah, dan itu misalkan plastiknya lebih daripada 1, iya kan, ini pengalaman saya. Jadi kalau logikanya nggak mungkin dia nggak menjual. Kalau bahasanya faktanya kan, ternyata faktanya ini memang tidak ada pembelinya, ini dikuasainya saja. Oke. Memang dia dikasih pasal 112, tapi hukumannya itu lebih daripada 5 tahun biasanya. Makanya naluri hakim juga itu berjalan. Dia terapkan dia aturan hukumnya, tetapi sanksi vonisnya juga sama seperti yang menjualan dibuatnya. Gitu. Nalurinya pasti jalan. Nah, inilah terkadang kita sebagai yang diperbolehkan secara undang-undang membuktikan fakta persidangan. Iya. Apakah dia pengedar atau memiliki, kalau memiliki bagaimana kronologinya, itu yang bisa kita buktikan. Jadi
itu relatif dulu. Berat itu sekalipun dia misalkan ratusan kilo itu relatif. Akan tetapi dia itu misalkan jaksa penuntut umum, dia kan perwakilan negara, dia kan mereka juga punya hitung-hitungan dong. Iya. Misalkan dampaknya itu bagaimana kepada publik, dan kita sebagai advokat juga ya itu kewenangan mereka. Ya, kalau kita kan itulah bahasa kita relatif, tergantung dia bagaimana kondisi situasi untuk apakah dia menjual, apakah dia memiliki, atau dia korban dari penjualan, atau dia korban dari perantara, atau dia korban dari pengguna. Misalkan gitu kan, kita relatif sebagai advokat. Kalau mereka kan perwakilan dari pribadi sah-sah saja. Jadi kita tidak perlu kita perdebatkan di luar ini. Yang pasti ya fakta persidangan ataupun di persidangan, disitulah kita buktikan. Nggak perlu kita perdebatkan itu. Jadi itulah dia. Kalau mengenai berat itu relatif. Tapi dalam sejarahnya kita hanya bisa mengambil dari situ. Nah, dalam sejarahnya misalkan, ya lebih daripada katakanlah 1 kilo gitu, itu udah pasti hukumannya di atas 10 tahun. Tuntutannya juga udah pasti gitu. Walaupun kita katakan tadi relatif. Cerita ini cerita yang memang kita dengar sendiri gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kita sebagai advokat, berat dan ringan itu relatif, tetapi berat dan ringan sesuai dengan keterangan pembuktian itu sudah diatur secara undang-undang di undang-undang narkotika. Kalau dia pemakai, dia di bawah 3 tahun. Kalau dia memiliki minimal 4 tahun, kemudian maksimalnya ada 15 tahun gitu kan. Kalau dia misalkan sebagai penjual, minimal 5 tahun gitu. Jadi ada satu lagi, terkadang Nurul, ini yang perlu kita sampaikan kepada, apalagi kita ini daerah Kota Parang Sidimpuan, dan Raw FM ini juga kan sahabat kita, Raw FM ini juga sampai ke pelosok-pelosok daerah. Iya, benar. Nah, ini perlu saya sampaikan karena juga saya juga pernah menangani hal seperti ini. Apa dia? Di dunia narkotika ini terkadang begini, kita ada itu dulu saya tangani entah daerah apa itu Sidakal sana ke dalam, artinya masih daerah Tapsel. Dia itu misalkan ada duduk di satu kedai kopi, ada yang penjual di sana, ada yang makai, kemudian ada patroli di masyarakat, ada patroli polisi, patroli. Jadi lari di penjual, lari di pemakai. Jadi yang tadi di kedai kopi itu kan tidak hanya penjual, tidak ada pemakai. Mereka juga yang di kedai kopi itu kan juga ada minum kopi gitu kan. Tapi mereka mengetahui itu, tapi tidak melaporkan dulu ke kepolisian. Karena anggapan masyarakat itu, saya nggak terlibat kok, saya nggak penjual kok, saya nggak juga pemakai kok, saya dites pun berani kok gitu. Nah, ini akibat kepolosannya Nurul. Jadi ketika mengetahui seperti itu, ini ditangkap nih Nurul. Apakah ada pasalnya? Ada. Ada Nurul. Itu pasal 131. Dia mengetahui tapi tidak melaporkan. Tidak mau tahu gitu ya. Iya, kita tidak boleh juga apatis terhadap keadaan narkotika ini. Misalkan kita bertiga di sini, ada orang yang memakai, ada orang yang, tapi Nurul nggak melaporkan karena perkawanan. Padahal kita udah jelas-jelas tadi pagi ya, ada ini udah gawat darurat narkotika kan. Jadi kalau kita masih berkawan misalkan seperti itu, kita tidak laporkan, berarti kita berkawan dengan Belanda dong misalkan gitu kan, penjajah dong ya kan. Nah, jadi pemahaman inilah, masyarakat tidak boleh apatis. Kalau memang ada seperti itu, laporkan saja daripada ada itu kena. Makanya ada cerita itu dari ketika ada sabu ataupun ganja di situ yang berbau narkotika, maka larilah kamu itu sejauh mungkin kamu lari agar kamu tidak terlibat dalam itu. Ada istilah seperti itu. Nah, itulah di undang-undang narkotika ini, bagaimana perlindungannya, bagaimana batasannya, bagaimana juga. Makanya kami mengatakan ini relatif. Nah, gitu dulu ya. Mengenai rambutnya. Ini kita bacain dulu Bang Saur dari via chat WhatsApp.
Kita sapa dulu buat Dika Liana, jurusan PPKM semester 6 katanya. Ingin bertanya, apakah orang yang memakai sabu sama hukumannya dengan orang yang memakai heroin? Iya. Kira-kira begitu Bang Sahor. Silakan Bang Sahor. Iya. Ada lagi pertanyaannya biar sekaligus? Itu dulu kali. Apakah hukumannya itu sama? Iya. Nah, mengenai hukumannya itu sudah diatur di undang-undang sendiri. Kalau dia pengguna, dia itu adalah sebagai merusak diri dia sendiri. Iya. Karena pasal 127 itu sama. Ganja juga sama seperti itu. Heroin juga sama. Gitu. Jadi pembahasan tentang pemakaian itu hanya dikaji dalam pasal 127. Nah, dia sama. Nah, jadi udah ada aturan tertentu dia. Pengedar juga sama. Yang membedakannya adalah misalkan hanya pasal. Misalkan dia hanya berat. Beratnya sama sih, tapi dia jenisnya berbeda. Misalkan, bayangkan ini sabu di bawah 1 gram itu boleh direhabilitasi. Ganja di bawah 1 gram itu boleh direhabilitasi. Coba bayangkan, ganja di bawah 1 gram, berapa ringan, berapa kecil itu ganja itu? Iya. Makanya kalau kita cerita ganja ini tadi, kalau kita buka dengan Anji Drive udah 30 gram. Iya. Ya kan? Kalau ikuti ceritanya 30 gram, udah sedikit kemungkinan untuk dia mendapat rehabilitasi. Walaupun hari ini kalau tidak salah dia itu ceritanya keluarganya mengajukan untuk direhabilitasi. Sedikit kemungkinan itu untuk dikabulkan. Tapi kita lihatlah bagaimana mengingat beratnya itu ya. Mengingat beratnya juga. Oke, gitu. berarti intinya kayak kalau pasalnya itu kan yang diterangkan dia itu di dalam berita itu kita lihat dia sudah sebagai tersangka, dia sudah ditahan, dia pasalnya 127 dan 111 itu kalau katanya. Oke. Berarti kalau misalnya sabu dan heroin ini sama ya Bang ya? Ya, sama. Yang membedakan tadi statusnya dan motifnya ya. Oke, ini Bang Sahor kita mengingat tadi di awal ada pengedaran yang 0, sekian gram gitu ya. Itu dalam pikiran kita bisa diecer gitu ya Bang ya, mungkin bisa yang harganya terjangkau oleh anak-anak gitu ya Bang ya. Ini bagaimana kalau misalkan ada yang bertanya juga tadi, anak-anak yang menggunakan barang haram ini terkait dengan hukumannya dan eksekusi Bang Sahor? Iya, pertanyaan ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Saya juga ada menangani anak-anak. Jadi dia itu misalkan undang-undangnya tetap, tapi hukumannya berbeda dan tata cara acaranya juga berbeda. Kalau dia acara dewasa Nurul, saya sampaikan dulu tata acaranya. Dia misalkan jaksa pakai toga, advokat pakai toga, majelis hakim pakai toga. Itu yang dewasa. Kalau dia anak-anak, semuanya nggak boleh pakai toga. Nggak boleh pakai toga. Dia itu ibaratkan sidang seperti biasa. Dan tata cara dan etika kita juga berbeda. Terkadang misalkan untuk pembuktian di orang dewasa kan ada tekanan pertanyaan gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak tidak boleh ada tekanan pertanyaan. Dia tidak boleh terbelenggu. Dia tidak boleh terbelenggu. Jadi dia juga harus didampingi oleh ibunya. Harus didampingi oleh bapas, harus didampingi oleh pengacaranya. Atau setidak-tidaknya ada juga misalkan dia ada, kalau dia pengguna ada asesmen, bisa dari BNN, bisa dari bapasnya juga. Nah, itu ada asesmennya. Jadi bagaimana mengenai hukuman dia itu lebih ringan, lebih ringan. Tidak ada misalkan minimalnya ya. Jadi misalkan dia sebagai pengguna dia kan, misalkan tadi ada 1 tahun misalkan itu, ini ada masih boleh bulanan dia dengan mempertimbangkan ada sekolahnya, ada misalkan masa depannya juga gitu. Dan hukumannya kalau dipidanakan dia misalkan ada lapas tertentu khusus anak dia. Cuman inilah yang saya lihat. Kalau di daerah kita ini belum ada memang lapas khusus anak. Masih dia posisinya ada di Medan. Makanya kalau secara hati nurani saya, kalau berjalan mengenai ini, bisalah
kita berdiskusi dengan lembaga perlindungan anak atau apalah Burangir kah di Kota Padang Sidimpuan ini, kalau misalkan dia narkotika, hukuman dia anak. Iya. Jadi ketika lembaga perlindungan anak, lembaga lapas untuk anak tidak ada, maka putuslah sekolahnya. Iya. Putuslah perhatian khusus untuk anak-anak. Jadi selama ini kalau di namanya Rutan Sipiro, Lapas Sidimpuan, belum ada itu fasilitasnya. Bukan salah mereka, tidak ada salah mereka itu. Dari lapasnya tidak ada salahnya. Program pemerintah ini perlu kita perhatikan. Apalagi kita daerah khusus ini, daerah daerah Kota Padang Sidimpuan ini, narkotika itu udah sangat banyak sekali. Tapasnya juga seperti itu. Dan tidak terlepas dari anak juga ada terlibat, kan gitu. Ada korban dari peredaran narkotika. Tapi ketika dia diponis, maka terbengkalailah sekolahnya. Untuk ini masih corona masih bisa zoom kan. Kalau misalkan aktif dia, udah berapa absennya? Udah putus sekolah. Oke. Kalau sekarang kan nggak pala terlalu diperhatikan untuk apa ya kan. Jadi hari ini mereka yang terpidana narkoba untuk anak-anak di mana posisinya Bang Saur? Iya, sama di posisi orang dewasa, cuma Tempat yang sama. ruangannya saja yang berbeda. Oke. Bisalah nanti mungkin di Hari Anak Nasional ini jadi pembahasan kita juga. Kita ajak kawan-kawan NGO yang lain untuk membahas ini, apalagi di daerah kita Tabaksel ini perlu diperhatikan untuk anak ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Saur dan rekan Reven. Untuk pertanyaannya masih Nurul terima nanti di sesi berikutnya ya. Jangan lupa kirimkan via WhatsApp di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan Reven, jangan kemana-mana. 105 FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan FM masih bersama Nurul di Talk Show Hukum bersama Kantor Hukum SBR dan Partners. Dan Bang Saur juga tentunya masih semangat ya di sesi terakhir Bang Saur. Tentu. Iya tentu ya. Nggak terasa tadi kita bincang-bincangnya udah lama juga nih Bang Saur. Dan ternyata tinggal 5 menit lagi menuju jam 21. Mungkin bisa disampaikan untuk penutup sekaligus kesimpulan Bang Saur. Silakan Bang Saur. Kesimpulan dari saya untuk menutup acara sesi ini, saya berpesan kepada sahabat Raw FM, baik di Sidimpuan, di Tapanuli Selatan, atau di mana saja yang mendengarkan Raw FM ini, bahwasanya hari ini narkotika itu memang harus kita lawan. Kita lawan dalam arti kata kita memang di dalam undang-undang itu tidak boleh juga menangkap. Akan tetapi kita boleh memberikan informasi kepada penegak hukum. Karena penegak hukum saja tidak cukup untuk melawan mereka. Iya. Nah, jadi BNN, polisi, atau aparat yang lain itu tidak cukup. Jadi kita masyarakat setidaknya ada ilmu bahwa saja dampak dari narkotika itu sangat berat. Nah, jadi mari kita edukasi diri kita. Seperti tadi pesan saya, kalau misalkan ada yang narkotika, baik itu sebagai pengguna, pengedar, Anda berada di situ, Anda laporkan. Iya. Kalau tidak mau, Anda itu akan terlibat karena pasalnya jelas, tegas bahwa saja yang tidak memberitahu tapi dia mengetahuinya juga terpidana, atau larilah sekencang-kencangnya meninggalkan daerah itu. Pesan saya adalah perlu edukasi tentang pengetahuan tentang narkotika ini, jadi sabu ini. Terlebih lagi dia itu adalah saat ini darurat narkotika. Dan satu lagi, andai kata itu misalkan di depan mata kita ada tetangga kita yang terlibat di narkotika ini, jangan Anda langsung memvonisnya bahwa saya mengatakan keluarganya ini kau anak dari pengedar narkoba, sekalipun Anda mengetahuinya, karena ada batasan, ada praduga tidak bersalah. Iya. Hanya pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang telah menentukan dia itu bersalah atau tidak, lah baru kita boleh mengatakan dia itu bersalah.
Tetapi jangan sekali-kali kita memvonis terhadap anaknya atau keluarganya. Karena catatan sekali lagi, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang menginginkan, misalkan tidak ada anak yang menginginkan misalkan berpesan kepada ahli apa namanya yang memberikan ruh, inilah ayah saya, inilah ibu saya. Tidak ada seperti itu. Kita terlahir di dunia dalam keadaan suci, jadi jangan saling menyalahkan. Nah, itu saja. Oke, terima kasih banyak Bang Sahor untuk malam hari ini, dan rekan RFM juga tadi yang menyimak dari rumah dan mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp. Terima kasih banyak, kita ulangin lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda ya Bang Sahor ya. Tema masih narkotika, barangkali mengenai ganja. Apalagi minggu depan itu adalah tanggal 26, tanggal 25 kayaknya, itu udah hari hari anti narkoba internasional. Jadi coba kita ajak Pak Bosar dulu, secara bersama kepada Pak. Semoga mendengar. Baik rekan RFM, itu saja untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada program lain dari 105. Terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah mendengarkan dan tadi sudah mengikuti live streamingnya Raw FM. Tetap di 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan.